ada yang tahu IHMPA pagi ini dengan yang sebelumnya apa ya perbedaannya? Nah, benar sekali, ibadah hari ini kita akan lakukan secara online karena wabah virus yang sudah sampai di Makassar. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, bagus sekali. Kalau adik-adik sudah siap, mari kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami telah mulai ibadah ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami dalam ibadah kami bersama dengan orang tua kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang menolong, menuntun dan memberikan kepada kami hikmat sehingga kami mengerti firman Tuhan yang akan bersama-sama kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus mengampuni setiap salah dan dosa kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ulang lagi, Kitab Ratapan pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Buka Alkitabnya. Nah, pembacaannya kita hari ini kan panjang. Jadi, kita akan membaca secara berbalasan. Kakak Desi angka yang ganjil, adik-adik yang genap. Oke? Kakak Desi 1, 3, 5 dan seterusnya. Adik-adik 2, 4, 6 dan seterusnya sampai ayat ke-17. Oke. Kita baca sama-sama. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari berseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion meliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi nyata segala pintu gerbangnya, berkeluh kesah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Ayat yang kelima, lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak dapat menemukan penunggu. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejar. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tidak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sedih dan najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berdosa dan memainkan tangannya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku,
karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya pada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan. Untuk menyambung hidupnya, lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh kamu sekalian yang lalu, pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana, tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah bukti yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh pada cangkangku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentang. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku. Ayat ke-17 kita baca bersama-sama. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak cerita hari ini bercerita tentang apa dari kitab Ratapan? Kakak mulai ya ceritanya. Jadi, pada waktu itu bangsa Israel tinggal di Yerusalem. Nah, di sana ada bait suci yang megah yang dibangun oleh Raja Salomo. Mereka begitu aman karena dikelilingi oleh tembok. Lalu kehidupan bangsa Israel di bait suci, mereka memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dan mereka sangat bersukacita di sana. Namun pada suatu waktu seiring dengan berjalannya waktu, bangsa Israel mulai menjadi tidak setia. Mereka mulai menyembah patung-patung lain dan tuhan-tuhan yang lain dalam bentuk patung berbentuk manusia ataupun patung berbentuk hewan. Karena mereka menjadi tidak setia, maka Allah murka, Allah marah, dan Allah menegur mereka. Allah memberikan kepada bangsa Israel hukuman. Apa hukumannya? Pada waktu itu datanglah menyerang bangsa Babel. Jadi bangsa Babel pergi menyerbu Yerusalem dan akhirnya bangsa Israel banyak yang ditawan. Mereka dijadikan budak, harta mereka dirampas, mereka kehilangan semua domba, semua budak. Mereka jatuh ke dalam tangan-tangan para penjajah yaitu orang-orang Babel. Nah, sampai di sini, apakah adik-adik tahu kenapa mereka dihukum? Benar, itu tadi. Karena mereka menjadi tidak setia. Jadi, Tuhan menghukum bangsa Israel untuk membuat bangsa Israel bertobat dan untuk membuat bangsa Israel bisa kembali dengar-dengaran kepada Allah. Begitu juga dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika adik-adik berlaku tidak setia, adik-adik berlaku yang tidak benar atau berbuat yang tidak baik, maka Tuhan juga akan menghukum untuk menyatakan keadilannya. Bukan hanya Tuhan, tapi orang tua di rumah maupun guru di sekolah, dia akan memberikan hukuman kepada adik-adik. Supaya apa? Bukan supaya adik-adik sakit atau terluka, tapi supaya adik-adik memperbaiki diri, menyadari kalau adik-adik salah, lalu kemudian berubah menjadi bertobat dan hidup kembali dengan baik. Begitu ya adik-adik. Sampai di sini, apakah adik-adik telah mengerti? Bagus sekali. Itu tadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama dan telah kita renungkan bersama-sama. Jadi hari ini kita diingatkan supaya setiap hari kita bisa mengingat akan iman kita dan dapat terus-menerus hidup baik sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Selamat hari Minggu. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata,
lalu menundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami mengucap syukur dan menaikkan segala puji-pujian, hormat ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam sepanjang ibadah ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, biar kiranya melalui firman ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berani mengakui kesalahan kami dan senantiasa untuk belajar hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua kami, guru kami di sekolah, maupun dengan teman-teman kami senantiasa berbuat baik. Tuhan Yesus, saat ini di tengah-tengah wabah yang sedang merajalela, kami berdoa Tuhan memulihkan kondisi dunia ini, kondisi bangsa ini, terkhususnya untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Yesus mau sembuhkan dan pulihkan untuk kami yang dalam masa karantina di rumah. Tuhan Yesus juga mau menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga kiranya masalah ini bukan menjadi fokus kami, namun kami tetap mengandalkan Tuhan dan hidup dalam keyakinan dan kepercayaan akan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, oma opa yang dalam masa tua mereka, orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, saudara-saudara kami, bahkan teman-teman kami, biar kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus juga yang menolong kami dalam setiap aktivitas kami selama kami di rumah. Ini doa kami, terpujilah namamu Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo berdiri, buat gerakan sendiri ya di rumah supaya tetap semangat.